percaya tangannya akan terangkat ke atas ketika mengangkat pujian. Yes, 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 betul, amin. Apa kabar Bapak Ibu Saudaraku? Luar biasa. Yes, yes, yes. Puji Tuhan. Semua sih undang berdiri. Kita menaikkan pujian syukur kita bahwa Yesus adalah Tuhan dan Allah kami. Terima kasih Tuhan. Kau sungguh Allah yang luar biasa. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Yesus Tuhan. Engkau layak. Engkau layak menerima pujian.
Tuhan, karena Engkau yang baik buat kami semua. Kalau kami boleh ada sebagaimana kami ada pada pagi hari ini, kami semua Tuhan bukan kuat dan gagah kami. Semua ini karena anugerah dan kemurahan-Mu dan kebaikan-Mu yang begitu besar dan nyata buat kami semua. Bapa di dalam surga, pada pagi hari ini kami ingin beribadah kepadamu. Kami menyerahkan jalannya ibadah pada pagi hari ini ke dalam tangan-Mu ya Tuhan. Baik dari permulaan, pertengahan sampai pada tamatnya. Kuasai dengan Roh Kudus-Mu Tuhan. Lawati kami semua. Dengan lawatan Allah kami merasakan sukacita dari Engkau ya Bapa. Bapa, kami berdoa buat umat-umat ketebusan-Mu yang masih ada di dalam perjalanan. Engkau tibakan di tempat ini supaya kami sama-sama bersekutu memuji mengagungkan Tuhan. Terima kasih, kami yakin dan kami percaya seberapa kami yang ada, kami sudah mempersiapkan hati kami, pikiran kami, kehidupan kami sudah letakkan di bawah kaki Tuhan. Engkau ambil alih sepenuhnya. Satu keyakinan kami membawa berkat yang besar kalau kami akan tinggalkan tempat ibadah ini. Terima kasih. Kalau ada kuasa-kuasa yang tidak berkenan, Engkau hancurkan di dalam nama Yesus. Kuasai dengan kebebasan yang datang daripada Tuhan. Kami berdoa buat setiap pelayan-pelayan-Mu. Sucikan mereka, kuduskan mereka, layangkan mereka semua Tuhan. Karena mereka melayani, karena mereka mengasihi Tuhan. Kami berdoa buat setiap pimpinan pujian, baik singer, baik musik, multimedia, baik kolektan ya Tuhan. Khususnya kebenaran firman-Mu. Urapi hamba-Mu ya Tuhan. Apa yang ditabur sebentar kebenaran firman-Mu menjadi berkat dan bagian buat kami semua yang hadir. Karena iman-iman kami kembali diteguhkan oleh kebenaran firman-Mu. Terima kasih Tuhan. Kami akan mulaikan ibadah kami pada pagi hari ini hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya, amin. Puji Tuhan, kita adalah orang-orang yang sangat diberkati oleh Tuhan. Dan pada pagi hari ini kita membawa korban syukur kita kepada Tuhan. Karena Tuhan sangat baik dalam kehidupan kita semua. Mari Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan, saya undang bangkit berdiri. Kita mau menyanyikan pujian bagi Tuhan. Puji Tuhan, Bapak Ibu Saudara, kiranya bangkit. Saya percaya semua yang hadir di sini adalah yang disayang oleh Tuhan. Amin. Coba berkatakan, tangannya di dada, katakan, saya orang yang paling disayang oleh Tuhan. Amin. Sekali lagi Bapak Ibu, saya orang yang paling disayang oleh Tuhan. Kiri kanan sekarang. Sekali Yesus, selamanya Yesus. Amin. Sekali Yesus, selamanya Yesus. Haleluya. Dia yang layak. Dia ciptakan langit dan bumi dan segala isinya. Dia juga yang mengasihi saudara dan saya. Pada hari ini kita menaikkan syukur kepada Tuhan. Junjungan hidup kita saat ini. Ku datang lagi. Amin. Haleluya. Yang datang kepada Tuhan.
glory, haleluya, amin, haleluya. Terima kasih Tuhan. Percaya semua jiwanya bergelombang hari ini. Bahwa bersyukur, berterima kasih ada kegerakan roh Allah yang besar hari-hari terakhir ini. Ya, Bapak Ibu Saudara, saya mengundang pujian untuk kaum ibu yang merasa kaum ibu harap maju ke depan. Jalan bersama Yesus, hatiku kan
sebagian dari firman Tuhan. Yang haus dan rindu akan firman Tuhan, bangkit berdiri. Terima kasih Tuhan, Kau sungguh Allah yang baik bagi kami. Terima kasih dalam setiap keadaan, baik dalam kelimpahan maupun dalam kekurangan, baik di dalam kekuatan maupun di dalam kelemahan. Hanya satu yang pasti, Yesus selamanya. Yesus selamanya. Sekali Yesus selamanya. Yesus amin. Terima kasih. Sang firman tinggal dalam kita, sehingga selalu memberi kekuatan. Tak berkatakan bahwa sekali Yesus
Yesus. Ini ungkapan kami Tuhan, karena tanpa Engkau kami tidak mampu Tuhan untuk mengarungi dunia yang semakin hari dengan semakin dekat kedatangan Tuhan. Dunia ini semakin Tuhan jahat. Kami mengandalkan dan mengaminkan bahwa Yesuslah pengharapan kami. Yesus, Engkaulah juru selamat kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Terima kasih buat kasih-Mu, terima kasih buat pengorbanan-Mu Tuhan bagi kami. Kami bersyukur Tuhan. Kami bangga memiliki Allah yang seperti Engkau. Haleluya, haleluya Yesus. Tuhan, kami telah memuji dan memuliakan akan nama-Mu Tuhan. Biarlah Engkau saja yang ditinggikan Tuhan. Kemuliaan Allah nyata di tengah-tengah kami Tuhan. Terima kasih banyak Bapa. Pertengahan ibadah kami Tuhan ini, kami mau siapkan mana hati kami Tuhan, diisi dengan kebenaran firman-Mu Tuhan. Sebelumnya Tuhan, biar hamba-Mu Engkau urapi dengan kuat kuasa Roh Kudus-Mu, biar Dia bisa menyampaikan kebenaran firman-Mu Tuhan. Terima kasih banyak Bapa, terima kasih banyak Tuhan. Tuhan Yesus, kalau ada Tuhan pemikiran-pemikiran kami Tuhan, atau roh-roh yang tidak berkenan di hadapan-Mu Tuhan, kami bersatu hati, kami ikat, patahkan dan hancurkan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami bebas untuk mendengarkan kebenaran firman-Mu Tuhan, biar dia tidak dicuri, ditanam dalam hati dan pikiran kami, dan boleh kami praktekkan Tuhan sehari-hari. Terima kasih banyak Bapa. Umat-umat Tuhan yang nanti akan sebentar berkorban Tuhan, kecil besar maupun yang belum memberi Tuhan, Engkau berkati berlipat-lipat kali ganda sesuai dengan kerelaan hati. Engkau yang menilik Tuhan dari tempat yang maha tinggi. Diberkatilah Tuhan orang yang memberi dengan ketulusan hati. Terima kasih banyak Bapa. Mengampuni setiap salah dan dosa kami Tuhan. Layakan kami selalu untuk ada di hadirat-Mu Bapa. Kami bersyukur dan kami bersuka cita. Kami menyambut kebenaran firman-Mu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, kita akan memberikan yang terbaik untuk pekerjaan Tuhan. Tempat ini sambil menunggu kita mengangkat pujian tiada kura-kura. Yesus Kristus.
Haleluya. Puji Tuhan. Haleluya, puji Tuhan. Puji nama Tuhan. Terima kasih kepada Tuhan Yesus dan juga kepada Ibu Gembala yang sudah mempercayakan pelayanan kepada saya. Tidak usah perkenalan lagi, saudara. Ternyata saya punya waktu juga tidak banyak. Saya pikir dibikin satu sesi tambah banyak, ternyata tidak. Puji nama Tuhan. Langsung saja Mazmur 91 ayat 14. Kita pakai semua waktu untuk merenungkan firman Tuhan. Mazmur 91 ayat 14. Oke. Sungguh hatinya melekat kepadaku, maka aku akan meluputkannya. Aku akan membentenginya, sebab ia mengenal namaku. Katakan amin. Puji nama Tuhan. Sebab ini firman Tuhan. Kalau perkataan saya boleh amin, boleh tidak. Tapi kalau perkataan firman itu harus amin. Sebab janji dan perkataan Tuhan itu pasti digenapi dalam hidup kita. Saudara, hatinya melekat kepada Tuhan. Nempel. Melekat. Ya. Jangan pakai lem abal-abal atau murahan. Nempelnya sesaat. Karena air lepas tempelannya, enggak melekat. Tapi pergunakan lem kerohanian yang mantul. Lemnya kuat. Ya, mantap betul. Lengketnya itu kuat, enggak bisa dipisahkan. Katakan amin. Amin. Hati kita nempel kuat, nggak bisa dipisahkan dari Tuhan. Sebab lemnya kuat, sebab imannya kuat, sebab keyakinannya kuat. Sehingga Alkitab berkata hatinya melekat kepada Tuhan. Orang yang hatinya melekat pada Tuhan, itu adalah orang yang mengenal namanya. Jadi orang yang hatinya melekat sama Tuhan adalah orang yang mengenal nama Tuhan. Kita mengenal cuma sebatas tahu nama, tapi nggak tahu pribadinya. Itu belum mengenal. Tapi kalau orang yang hatinya melekat kepada Tuhan, bukan hanya seperti Sakeus, aku mendengar, aku tahu. Bukan hanya itu, tapi aku tahu siapa Yesus sebenarnya. Makanya ia berani naik ke atas pohon, tanggalkan semua egonya untuk berjumpa dengan Yesus. Dan orang yang mengenal namanya tidak mungkin kecewa dan menolak Tuhan. Ini garis besarnya, saudara. Jadi misalkan saya sambungkan kata-kata tadi adalah orang yang hatinya melekat pada Tuhan, itu adalah orang yang mengenal nama Tuhan. Dan orang yang mengenal nama Tuhan tidak mungkin kecewa dan menolak Tuhan. Sebab kita kenal Tuhan. Ada dua pribadi yang kita mau lihat tentang kecewa dan menolak Tuhan. Ya, pribadi yang pertama Lukas pasal 7 Lukas pasal 7 ayat 18 sampai 23. Lukas pasal 7 ayat 18 sampai 23. Ketika Yohanes mendapat kabar tentang segala peristiwa itu dari murid-muridnya, ia memanggil dua orang dari antaranya dan menyuruh mereka bertanya kepada Tuhan, "Engkaukah yang akan datang itu, atau haruskah kami menantikan seorang lain?"
Ketika kedua orang itu sampai kepada Yesus, mereka berkata, Yohanes Pembaptis menyuruh kami bertanya kepadamu, engkaukah yang akan datang itu, atau haruskah kami menantikan seorang lain? Pada saat itu Yesus menyembuhkan banyak orang dari segala penyakit dan penderitaan dan dari roh-roh jahat. Dan ia mengaruniakan penglihatan kepada banyak orang buta. Dan Yesus menjawab mereka, pergilah dan katakanlah kepada Yohanes apa yang kamu lihat dan kamu dengar. Orang buta melihat, orang lumpuh berjalan, orang kusta menjadi tahir, orang tuli mendengar, orang mati dibangkitkan, dan kepada orang miskin diberitakan kabar baik. Dan berbahagialah orang yang tidak menjadi kecewa dan ini Yesus sampaikan kepada murid untuk Yohanes Pembaptis. Apa yang disampaikan kepada Yesus itu adalah suatu bukti bahwa Yesus tahu Yohanes Pembaptis sedang dalam keadaan kecewa dan mau menolak Yesus. Sebab Yohanes berkata kepada murid-murid, tolong tanyakan kepada dia, apakah dia yang saya nantikan atau orang lain? Keraguan. Ada keraguan. Saat ini posisi Yohanes Pembaptis itu dalam penjara. Saudara, orang yang mengenal nama Tuhan, sekalipun mendapat tekanan yang sangat berat, dia tetap kenal siapa Yesus. Amin. Ketika kita berada dalam kemuliaan, ketika kita dipakai Tuhan, kita berkata, aku mengenal Tuhan yang hebat karena aku dipakai Tuhan. Tetapi ketika kita tidak dipakai Tuhan, apakah kita tetap mengenal nama Tuhan? Apakah hati kita tetap melekat kepada Tuhan? Ataukah rekatannya itu mulai kendor, mulai berkurang? Ketika kita tidak dipakai, ketika kita tidak dianggap, ketika kita tidak dipedulikan, ketika kita tidak didekati dan sebagainya, apakah hati kita tetap melekat sama Tuhan? Kenal Tuhan? Itu pertanyaannya. Orang serohani Yohanes Pembaptis bisa kecewa. Dan melontarkan perkataan itu kepada Yesus. Kalau contoh saya adalah Yesus, diberikan pertanyaan itu, apakah engkau yang saya tunggu atau orang lain? Seakan-akan dianggap Yesus itu adalah orang yang kurang melakukan perkara yang hebat dalam hidup Yohanes Pembaptis. Bisa saja Yesus tersinggung. Oh, jadi kamu mau tunggu yang lain? Mungkin seringkali dalam pelayanan hidup kita, dalam kehidupan kita, ada tekanan, kita mulai undur dari Tuhan dan kecewa. Tapi kembali kepada awal, orang yang mengenal Tuhan itu tidak mungkin kecewa. Amin. Kalau mulai ada kekecewaan, periksa diri kita, kita sudah mengenal Tuhan dengan baik atau belum? Patut kita periksa diri kita. Untuk kita periksa rohani orang lain, itu belakangan dan gak perlu. Tapi patut kita memeriksa rohani kita, standar hidup kita, supaya kita tidak menjadi kecewa dan menolak Tuhan. Yohanes Pembaptis. Orang yang kedua, Daniel pasal 3. Ayat 16. Daniel pasal 3 ayat 16 sampai ayat 18. Lalu Sadrak, Mesak, dan Abednego menjawab Raja Nebukadnezar, tidak ada gunanya kami memberi jawab kepada Tuanku dalam hal ini. Jika Allah kami yang kami puja sanggup melepaskan kami, maka ia akan melepaskan kami dari perapian yang menyala-nyala itu dan dari tanganmu, ya Raja. Perhatikan ayat 18. Tetapi seandainya tidak, hendaklah Tuanku mengetahui, ya Raja, bahwa kami tidak akan memuja dewa Tuanku
dan tidak akan menyembah patung emas yang tuanku dirikan itu. Sadrak, Mesak, Abednego hatinya melekat kepada hidupnya mengenal Tuhan. Sekalipun dia tahu, pertama, dia tahu bahwa Tuhan itu dapat membebaskan dia, dapat membebaskan mereka bertiga. Dia tahu, kenal Tuhan, siapa Tuhan itu. Tuhan tidak akan mempermalukan dirinya. Yang kedua, seandainya tidak, aku tetap menyembah Tuhan, bukan menyembah patung. Amin. Ini tanda orang yang melekat hatinya kepada Tuhan. Seandainya aku mengiring Tuhan dan pekerjaanku belum diberkati, aku tetap ke gereja, katakan amin. Itu hatinya melekat sama Tuhan. Itu orang yang mengenal Tuhan dengan baik. Seandainya saya sudah berdoa 2 tahun dan belum ada jawaban dari Tuhan, aku tetap memuji Tuhan, katakan amin. Itu hatinya melekat sama Tuhan. Tidak goyah, tidak bimbang, tidak ragu karena kondisi dan situasi, tapi tetap melayani Tuhan. Bangga Yesus. Seandainya Tuhan belum menjawab doa kita, Tuhan akan menjawab doa yang tidak pernah kita doakan, tidak pernah kita pikirkan. Jawaban lebih besar dari apa yang kita doakan. Itu bukan berarti Tuhan tidak menolong, tapi Tuhan tahu memberi yang lebih baik dari apa yang kita butuhkan. Itu namanya mengenal Tuhan. Jangan langsung gampang putus asa dan kecewa dalam mengiring Tuhan. Sebab kita mengiring Tuhan bukan mengiring manusia. Bukan mengiring manusia. Mengiring Allah yang hidup. Yang bukan soal penyakit disembuhkan, tapi persoalan mati dibangkitkan. Jadi dari 2 hal ini kita dapat melihat Sadrak, Mesak, Abednego hatinya melekat sama Tuhan. Hatinya percaya sama Tuhan. Menghadapi kegeraman Raja Nebukadnezar nggak takut, sebab dia lebih kenal Tuhan. Tuhan punya otoritas lebih tinggi daripada Raja Nebukadnezar. Tuhan punya otoritas lebih tinggi, kemampuan lebih tinggi untuk menjawab doa kita daripada persoalan yang saudara sedang hadapi saat ini. Saudara, kita lanjut. Karena mengenal namanya, bukan hanya mengenal saja nggak cukup, tapi hatinya melekat kepada Tuhan. Bukan hanya mengenal, tapi hatinya melekat sama Tuhan. Hatinya cinta. Orang cinta tuh pengen ketemu tiap hari. Orang cinta tuh pengennya tuh telepon, video call. Pak, di mana Pak? Sherlock. Itu cinta. Ya kan? Dipikirin terus. Meskipun mungkin mama nih nanya-nanya mulu, tapi itu cinta. Amin. Istri-istri katakan amin. Suami-suami katakan amin. Pak, di mana? Belum pulang. Itu cinta. Malam-malam belum pulang. Itu cinta. Belum tahu orang lagi macet. Iya, tapi kabarin dulu. Mama kan deg-degan di rumah. Deg-degan gitu kan. Itu cinta. Kalau cinta tuh pengennya dekat. Kalau cinta tuh nggak mau jauh. Kalau cinta tuh mikirin. Jadi kalau ada yang udah kelihatan gelagatnya cuek-cuek, cinta itu mikirin, cinta itu peduli, cinta itu masakin, padahal nggak tahu rasanya apa. Tapi cinta, pekerjaan ibu kan bukan pekerjaan yang gampang leha-leha, enggak. 1 kali 24 jam juga kurang, apalagi yang punya bayi. Tapi mau masakin suami itu cinta, cinta itu. Demikian juga suami, pulang tahu mamanya capek, istrinya capek, dipijitin, itu cinta. Pak, kurang apa? Masakan enak, padahal asin, itu cinta. Itu cinta. Kalau cinta tuh nggak mau jauh. Saudara cinta Tuhan, saudara tidak mau jauh dari pelayanan. Amin. Saudara tidak akan tinggalkan persekutuan. Aku nggak sempat, tapi kalau cinta, aku
aku pasti sempetin untuk kebaktian. Karena cinta. Karena cinta. Ada telepon, oh proyek besar nih, hari apa ketemu hari Minggu jam 9 pagi. Maaf, aku mau kebaktian. Aku cinta Tuhan. Kalau kita cinta Tuhan, proyeknya tidak akan batal. Dia yang akan kejar. Ya udah Pak, kalau nggak bisa hari Minggu, hari Senin. Oke, aku bisa. Karena kita memilih Tuhan. Jadilah kerajaan Allah kebenarannya. Semua ditambahkan. Semua ditambahkan. Sebab cinta Tuhan. Cinta orang yang punya segalanya dalam hidup ini. Kita bicara soal benih, ya. Matius pasal 13, mari kita buka. Matius pasal 13. Oke. Ayat 18 sampai 23. Matius pasal 13 ayat 18 sampai 23. Mari kita perhatikan. Karena itu dengarlah arti perumpamaan penabur itu. Kepada setiap orang yang mendengar firman tentang kerajaan surga tetapi tidak mengertinya, datanglah si jahat dan merampas yang ditaburkan dalam hati orang itu. Itulah benih yang ditaburkan di pinggir jalan. Benih yang ditaburkan di tanah yang berbatu-batu ialah orang yang mendengar firman itu dan segera menerimanya dengan gembira, tetapi dia tidak berakar dan tahan sebentar saja. Apabila datang penindasan atau penganiayaan karena firman itu, orang itu pun segera murtad. Yang ditaburkan di tengah semak duri ialah orang yang mendengar firman itu, lalu kekhawatiran dunia ini dan tipu daya kekayaan menghimpit firman itu sehingga ia tidak berbuah. Yang ditaburkan di tanah yang baik ialah orang yang mendengar firman itu dan mengerti, dan karena itu ia berbuah. Ada yang 100 kali lipat, ada yang 60 kali lipat, dan yang 30 kali lipat. Tentang benih, ada 4 jenis tanah. Ada 4 jenis hati kita. Yang pertama itu terdapat dalam ayat 18 dan ayat 19. Ditabur di pinggir jalan. Dikatakan dalam ayat 18 dan 19, ciri orang ini adalah ia mendengar tetapi tidak apa? Tapi tidak mengerti. Ya. Kepada setiap orang yang mendengar firman tentang kerajaan surga tetapi tidak mengertinya. Saudara, kalau pada pagi hari ini dengar firman, kalau mungkin sekiranya nggak ngerti, WA atau telepon ibu gembala atau hamba Tuhan. Jangan dibiarkan tidak mengerti. Amin. Yang penting aku udah kebaktian. Kontranya apa? Aku nggak ngerti. Terus saudara pulang. Itu percuma, benihnya tuh nggak bertumbuh. Jadi kalau tidak mengerti, langsung tanya kepada teman, rekan yang lain, sehingga mendapatkan jawaban, sehingga mendapatkan arti dari benih itu. Kalau 1 kali minggu tidak mengerti, minggu berikutnya firman Tuhan nggak ngerti, bagaimana kita mau mengenal Tuhan? Bagaimana kita mau melekat dengan Tuhan kalau kita nggak ngerti dan terus dibiarkan tidak mengerti? Amin. Jadi tipe yang pertama ini, saudara kalau nggak ngerti harus cari tahu artinya. Cari, gali firman Tuhan, dekati teman saudara yang mengerti, supaya saudara menjadi mengerti. Ya, jadi untuk orang yang mendengar tapi tidak mengerti, benih itu nggak bertumbuh. Ini kata firman Tuhan. Untuk yang kedua, tanah berbatu, ayat 20 sampai 21. Dikatakan bagaimana dengan tipe ini, tanah berbatu, mendengar, menerima, tetapi tidak berakar. Mendengar sih, menerima, tapi nggak berakar, nggak disimpan dalam hati, lupa.
Sehingga kalau tidak berakar, lupa apa yang mau dilakukan firman Tuhan itu. Dan pada akhirnya kita tidak mengenal Tuhan. Ini yang kedua, tanah berbatu. Yang ketiga, semak duri, ayat 22. Apa tipe ini? Mendengar tetapi khawatir akan dunia dan tipu daya kekayaan. Ini semak duri ya. Mendengar si firman Tuhan, tapi keluar dari gereja, keluar dari persekutuan, habis doa, khawatir. Bener gak nih usaha saya diberkati? Aduh, saingan saya berat. Khawatir. Karena cuma denger. Tapi khawatir dihipit sana kanan kiri. Itu benih juga gak bertumbuh, saudara. Itu benih gak bertumbuh. Dan yang keempat, tentang tanah yang baik, ya, itu ayat 23. Yang ditaburkan di tanah yang baik ialah orang yang mendengar firman itu dan mengerti, lalu berbuah. Mendengar, mengerti, melakukan. Enggak khawatir, itu berbuah. Mendengar, mengerti bahwa Yesus itu sanggup, luar biasa. Aku lakukan dalam hidupku. Ada tantangan, Yesus sanggup, luar biasa, ajaib. Sehingga dia berbuah, dan berbuah. Dikatakan buahnya 100 kali lipat, 60 kali lipat, dan ada yang 30 kali lipat. Intinya adalah menghasilkan buah. Dan itu yang Tuhan mau dalam firman Tuhan. Tuhan mau menghasilkan buah. Yang tidak menghasilkan buah itu ditebang. Sebab orang yang ditebang adalah orang yang tidak mengenal Tuhan, atau hanya mengenal tetapi tidak melakukan. Saudara, dari benih ini, mari kita pahami kehidupan kita. Dari 4 ini manakah hidup kita? Penghakiman Tuhan itu belum datang, belum. Tapi selagi itu belum datang, belum ada penghakiman, mari kita berjaga-jaga dan memperbaiki. Kalau kita berada di tipe tanah yang pertama, mari kita ubah menjadi tipe yang kedua, menjadi tipe yang ketiga, bahkan lebih baik lagi menjadi tipe yang keempat. Tidak ada manusia sempurna, itu betul. Mungkin kita dari yang pertama, ya namanya juga usaha, udah bertumbuh iman saya, udah percaya nih, udah sungguh-sungguh, udah mendengar, tapi khawatir. Tolonglah saya, bimbing saya lah. Nggak apa-apa, saudara, nggak apa-apa. Nggak ada manusia langsung hari ini, terus besok jadi malaikat, itu tidak ada. Tapi Tuhan minta, ayo mengenal tuh, itu menghasilkan buah. Dan buahnya itu 100 kali lipat, 60 kali lipat, 30 kali lipat. Tidak semua jemaat punya buah yang sama. Tapi intinya Tuhan mau kita berbuah karena mengenal Tuhan dan hatinya melekat dengan Tuhan. Nggak cukup kebaktian 1 minggu sekali. Ada kebaktian tengah minggu, hadir. Ada kebaktian doa, hadir. Kebaktian rayon, hadir. Itu artinya apa? Orang menggali firman Tuhan lebih jauh lagi. Orang yang hatinya melekat dengan Tuhan. Saya katakan kepada jemaat di tempat saya, untuk pergi ke sekolah aja nggak terlambat. Untuk pergi ke gereja aja, untuk pergi ke kerja aja nggak terlambat dan nggak punya alasan. Sakit pun harus kerja. Tapi untuk pergi beribadah, kita dicinta Tuhan. Orang yang cinta itu nggak bisa pun dibikin bisa. Kalau bisa dibikin nggak bisa, itu artinya nggak cinta. Bisa sih, tapi bilang aja alasannya nggak bisa. Nggak cinta, nggak melekat. Yesus itu nggak bisa loh. Kalau boleh cawan ini lalu daripadaku, nggak mampu. Tapi dibikin bisa karena cinta. Karena cinta kepada saudara dan saya. Untuk urusan mati, Yesus nggak bisa, nggak sanggup secara manusia. Tapi dia lakukan. Untuk urusan pelayanan, bukan urus mati. Bukan mati kita, tapi melayani Tuhan.
Nggak bisa dibikin bisa karena cinta. Tante, tolong bimbing saya baru kali ini naik ke mimbar nih gini. Oke, tante bimbing. Bisa, karena cinta. Ya, orang yang mengalami proses dari benih menjadi buah adalah orang yang mengenal nama Tuhan dan hatinya melekat kepadanya. Orang itu dijamin tidak akan kecewa dan menolak Tuhan. Alami proses. Hidup ini gak bisa instan kayak Indomie. Bukan cuma dimasak. Air termos itu biasa kebudayaan kami di sekolah kita, ngecor namanya. Itu instan. Jadi gak usah nyalain kompor pun, air panas yang setiap pagi kita terima cuma tuangin aja di popi, tutup, jadi instan itu. Tuhan gak mau yang instan. Tuhan mau yang proses. Tuhan mau imannya yang terbukti. Tuhan mau yang continue. Tiap hari aku lihat dia datang, aku kasih lagi ujian, dia tetap jalani loh, menghasilkan buah. Itu Tuhan mau. Itu Tuhan mau. Proses ini mahal harganya. Proses mahal. Ya, saudara ya. Matius pasal 13 ayat yang ke-12. Jadi tidak usah geser-geser lagi. Ayat 12 berkata, karena siapa yang mempunyai kepadanya akan diberi, sehingga ia berkelimpahan. Tetapi siapa yang tidak mempunyai, apapun juga yang ada padanya akan diambil daripadanya. Ini sebuah perikop yang sama ya. Jadi kalau kita mempunyai, punya apa? Punya buah, kita akan diberi lagi dengan berkelimpahan. Tetapi jika Tuhan mendapati kita tidak memiliki benih yang bertumbuh menjadi buah, apapun yang dia punya itu akan diambil daripadanya. Habis dong, gak punya apa-apa dong. Berkelimpahan dong, sebab dia punya. Matius pasal 11 ayat 20 sampai 24. Matius pasal 11 ayat 20 sampai 24. Lalu Yesus mulai mengecam kota-kota yang tidak bertobat, sekalipun di situ ia paling banyak melakukan mujizat-mujizatnya. Celakalah engkau Korazim, celakalah engkau Betsaida, karena jika di Tirus dan di Sidon terjadi mujizat-mujizat yang telah terjadi di tengah-tengah kamu, sudah lama mereka bertobat dan berkabung. Tapi aku berkata kepadamu, pada hari penghakiman tanggungan Tirus dan Sidon akan lebih ringan daripada tanggunganmu. Dan engkau Kapernaum, apakah engkau akan dinaikkan sampai ke langit? Tidak, engkau akan diturunkan sampai ke dunia orang mati. Karena jika di Sidon terjadi mujizat-mujizat yang telah terjadi di tengah-tengah kamu, kota itu tentu masih berdiri sampai hari ini. Tetapi aku berkata kepadamu, pada hari penghakiman, tanggungan negeri Sodom akan lebih ringan daripada tanggungan. Apa artinya? Saudara harus tahu. Kalau belum mendapatkan sekarang, saudara tanya hamba Tuhan atau tanya siapapun supaya tahu arti ini. Artinya, kalau kita tahu banyak kota-kota ini mengalami mujizat-mujizat Tuhan, ya, tetapi dikatakan bahwa tanggungan mereka dihukum, dan Tuhan katakan bahwa tanggungan mereka masih lebih ringan dari tanggungan kita. Kenapa? Karena keadaan semakin hari semakin jahat. Angkatan kita otomatis keadaannya lebih jahat daripada keadaan di Sodom. Makanya tanggungan Sodom masih lebih ringan dari tanggungan kita. Seringkali kita melihat Tuhan dari segi mujizatnya saja. Kita melihat mujizat, kita percaya, kita ikut Tuhan, kita getol ikut Tuhan. Tetapi ketika tidak melihat mujizat, kita undur diri. Cari gereja lain yang ada mujizat. Cari gereja lain, wah tempatnya gede, KKR, wah banyak yang disembuhkan. Kita ini mau cari mujizat apa cari Tuhan? Intinya adalah jangan kita mengenal Tuhan hanya dari kulitnya saja,
hanya dari mujizatnya saja. Sebab di kota-kota ini banyak terjadi mujizat, tetapi Tuhan gak perhitungkan. Buat apa terjadi mujizat kalau hati-hati orangnya tidak melekat kepada hati orang-orangnya tidak mengenal Tuhan. Ingat kisah tentang 5 roti dan 2 ikan. Mereka ikut Tuhan karena roti, karena mujizat. Ketika Tuhan katakan, nggak ada lagi roti, adanya aku roti hidup, meninggalkan. Yohanes 6 ayat 66. Banyak orang kecewa dan meninggalkan Tuhan. Karena apa? Mereka cari Tuhan karena mujizat, karena kulit, bukan karena pribadi Yesus. Amin. Oleh sebab itu, mengenal Yesus lebih dari mengenal mujizat. Jangan cukup bangga dengan mujizat, tapi banggalah kepada pribadinya Yesus. Itu yang menjanjikan. Mujizat suatu kali akan berhenti. Ketika Yesus datang ke dalam dunia udah gak ada mujizat, selesai. Tapi pribadi Yesus yang harus kita cari. Orang cuma ngalamin mujizat satu kali itu aja, dia datang sungguh-sungguh. Mujizat gak ada, dia pergi meninggalkan Yesus. Jangan mengenal Tuhan dari kulitnya saja. Oleh sebab itu mengenal Tuhan itu penting. Dan melekatkan diri kita kepada Tuhan itu, hati kita itu penting. Supaya kita tidak terpesona sama berkat. Kalau terpesona sama berkat, kembali kepada orang yang punya tipe hatinya seperti benih yang ditaburkan di semak berduri. Ketika berkatnya itu dihimpit, dia akan lari meninggalkan Tuhan. Ya, jadi jangan terpesona dengan berkat-berkat Tuhan. Mari terpesona dengan Tuhan itu sendiri. Kaum ibu, jalan bersama Dia, pasti ada sukacita. Jalan bersama Yesus, bukan bersama mujizatnya. Kenapa ada sukacita? Karena kita tahu kita berjalan bersama Yesus. Dua orang pergi ke Emmaus berjalan dengan Yesus, tidak ada sukacita. Betul? Tidak ada sukacita. Lah, perjalanan sekian lama dijalani, ada Yesus di sebelah, nggak ada rasa apa-apa. Saudara sama seperti orang ini, 2 murid ini, atau kita beda? Oh beda dong, saya berjalan dengan Yesus sukacita, ada badai, ada topan, ada apapun, saya tetap berjalan dengan Yesus karena saya mengenal siapa di sebelah saya. Itu bedanya di situ. Ya. Kembali kepada kitab awal, Mazmur 91. Orang yang hatinya melekat, orang yang hatinya mengenal Tuhan, apa yang terjadi dalam hidupnya? Ayat yang ke Mazmur 91 ayat 15 dan ayat 16. Bila ia berseru kepadaku, aku akan menjawab. Aku akan menyertai dia dalam kesesakan. Aku akan meluputkannya dan memuliakannya. Dengan panjang umur dan kukenyangkan dia, dan akan kuperlihatkan kepadanya keselamatan daripadaku. Ini janji Tuhan. Buat apa? Buat siapa? Buat orang yang hatinya melekat sama Tuhan, mengenal Tuhan. Kalau ia berseru, aku jawab. Aku ada. Aku ada. Sebab dia selalu ada buatku. Dan aku pun selalu ada buat dia. Kalau kita kadang-kadang ada buat Tuhan, kalau ada mujizat saja, Tuhan juga kadang-kadang ada buat kita. Tadi pujian sebelum firman Tuhan itu bagus. Cuma kalau saya membawakan, saya sendiri nggak bisa nyanyi, nggak tahu lagu itu. Dalam segala keadaan, waktu berlimpah maupun kurang, tetap Yesus yang mempesona hatiku. Dia beri damai dan kesempatan baru. Cakep kan? Ya, dalam keadaan kekurangan, kelimpahan, saudara tetap yakin dia Yesus. Ayo. Ini gak ada janjian loh dengan suami leader. Gak ada loh. Kasih lagu ini karena firman Tuhan ini. Gak ada. Di setiap musim kehidupan, waktuku kuat maupun lemah, tetap Yesus yang mempesona hatiku. Dia beri hidup dan kesempatan baru. Yesus mempesona. Sekali Yesus, selamanya Yesus, harapanku takkan hilang. Karena kasihnya sekarang ku ada, oh Yesusku, ku cinta kau selalu.
Ini adalah bahasa-bahasa sama seperti Kidung Agung. Aku tetap cinta Engkau Tuhan. Waktu aku susah, aku kelimpahan, aku kekurangan, aku tetap cinta Tuhan. Itu orang mengenal Tuhan. Itu lengket sama Tuhan. Amin. Sebelum ibadah, saya sempat nengok belakang. Saya ngomong sama tante, "Tante, banyak tante, kursinya kurang, tapi masih bisa ditambah." Iya, puji Tuhan, puji Tuhan. Tante, mau ditambahin belakang atau samping? Atas, kata tante. Weh. Orang yang mengenal jemaat Gereja 50 mengenal Tuhan, hatinya melekat, enggak berkurang jumlahnya tapi bertambah. Katakan amin. Bawa jiwa yang banyak buat Tuhan. Perkenalkan Yesus sama orang lain. Ayo datang ke Gereja 50. Kenapa? Tuhan ada di tempat ini memberkati kita. Bangkitkan semangat rekan-rekan yang lain untuk aktif beribadah. Sebab kita beribadah bukan kepada mujizat Tuhan, tetapi kepada pribadi Yesus itu sendiri yang mempesona hidup kita. Main musik, mari datang ke depan. Simpel kan? Mari bangkit berdiri sebentar. Ada Yesus bersama kita. Bukan sekedar di samping, di kiri kanan depan belakang, tapi di hati. Lekatkan diri kita dalam Yesus, bersama Yesus, maka engkau tidak akan pernah khawatir dalam hidup ini. Haleluya, haleluya. Puji nama Tuhan. Amin. Saat ku tak melihat jalanmu, saat ku tak mengerti rencanamu, namun tetap ku pegang janjimu. Seringkali membuat fokus kita bercabang, fokus kita bergeser, fokus kita berpindah kepada yang lain, berpindah kepada persoalan hidupmu, berpindah kepada kekayaanmu, berpindah kepada orang yang membencimu. Tetapi saat ini arahkan fokus kita hanya kepada pribadi Yesus. Kita percaya bahwa Yesus dapat mengubah kondisi itu.
katakan hatiku percaya. Hatiku percaya benar Tuhan. Hatiku percaya. Hatiku percaya. Kalau saat ini saudara sudah mendengar firman Tuhan dan belum mengerti, saudara sedang mengalami tekanan yang berat, angkat tangan yang tinggi. Semakin saudara mengalami tekanan yang berat, semakin saudara ingin terus berakar, lebih tinggi tangan saudara. Hati saudara berpaut kepada Tuhan. Haleluya. Lagi hatiku percaya. Amin. Hatiku percaya. Haleluya. Amin, amin, amin. Haleluya. 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 Kami percaya kepada pribadimu, bukan kepada mujizat dan berkat Tuhan, tetapi pribadimu Yesus yang mempesona hidupku. Yang mulai hari ini kami tidak mau jauh sedikit pun dari Tuhan. Kami ingin mengenal Tuhan lebih daripada mengenal yang lainnya. Kami ingin melengkap di dalam Tuhan. Sebab kami tahu ketika kami melengkap, damai sejahtera itu menjadi bagian dalam kehidupan kami. Dan kalau kami miliki damai sejahtera, maka dimanapun kami berada, di dalam penjara sekalipun, di dalam kesulitan sekalipun, kami tetap merasa aman dan damai. Sebab kami tahu Tuhan selalu ada bersama dengan kami. Terima kasih untuk firman-Mu. Hamba-Mu sudah selesai berbicara. Roh Kudus tetap berbicara dalam hidup umat-Mu, sehingga sepulangnya dari tempat ini Roh Kudus tetap bekerja dalam hidup jemaat Tuhan. Mereka menjadi jemaat Tuhan yang luar biasa. Engkau dipermuliakan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Terpujilah nama Engkau. Itulah yang menjadi doa dan permohonan kami. Kami menerima firman-Mu dengan ucapan syukur, dan kami mau lakukan firman-Mu juga dengan ucapan syukur. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Tuhan silakan kembali. Tuhan Yesus memberkati. Kita mau memberikan persembahan yang terbaik untuk Tuhan. Sambil menunggu kita mengangkat pujian segala perkara. Haleluya. Kita percaya ketika kita
melekat kepada Tuhan. Apa perkara kehidupan kita, kita yakin dan percaya Tuhan memampukan kita melakukan perkara-perkara yang besar. Haleluya. Penolong yang selalu setia. Sudah diberkati pada ibadah di hari Minggu ini, di pertengahan bulan Mei. Kita percaya apapun yang kita lakukan hari ini tidak menjadi sia-sia, tapi biarlah membawa kemuliaan bagi nama Tuhan. Kita mau undang semua untuk berdiri, kita mau tutup ibadah kita. Segala pujian, segala hormat, segala kemuliaan hanya bagi Tuhan kita Yesus Kristus. Terima kasih Yesus. Kami mau berdoa buat mereka yang berulang tahun, berdoa untuk Bapak Michael Pangemanan, dan berdoa buat rekan-rekan yang lain, saudara-saudara yang lain yang berulang tahun. Dalam nama Yesus, berkat Tuhan jadi bagian buat mereka, jadi bagian dalam hidup mereka dan pelayanan mereka. Apapun yang mereka kerjakan dibuat berhasil. Apapun yang mereka sedang minta di hari ulang tahun mereka, dalam nama Yesus, Tuhan adakan semuanya itu, sehingga menjadi sukacita, memberi kehidupan mereka untuk lebih bersyukur lagi kepada Tuhan. Terima kasih banyak Bapak yang baik. Berdoa buat jemaat Tuhan yang hadir, berkati mereka. Usaha pekerjaan diberkati Tuhan, keluarga diberkati, rumah tangga diberkati, pendidikan diberkati, masa depan diberkati, anak-anak semua diberkati oleh Tuhan.
Tuhan, sebab kami tahu kami datang kepada Allah yang hidup dan Engkau dipermuliakan. Memberkati persembahan umat-Mu, memberkati persepuluhan yang mereka kembalikan kepada Tuhan. Berkat Tuhan menjadi bagian dalam hidup mereka. Firman Tuhan bekerja dalam hidup umat-umat-Mu. Terima kasih Bapa, memberkati mereka yang sudah melayani, baik yang ada di mimbar ataupun multimedia dan lain sebagainya. Tuhan memberkati mereka. Kami tahu mereka memberi dengan apa yang mereka dapat berikan. Mereka melayani Tuhan dengan cinta kasih, maka Tuhan punya akan memberkati mereka semuanya. Terima kasih. Terus memberkati dan memakai Ibu Gembala kami, Tante Patemana. Semakin hari semakin sehat, semakin semangat, sukacita melayani Tuhan, perlengkapi dengan urapan Tuhan, dan menghasilkan buah-buah yang berkenan kepadamu. Terima kasih, terpuji namamu. Sebentar kami pulang, pimpin perjalanan kami sampai di rumah dengan segala selamat yang daripada Tuhan. Oleh sebab itu jemaat yang dikasih Tuhan, sebelum pulang bersama-sama, terimalah berkat dari Allah Bapa, cinta kasih kemurahannya daripada Tuhan Yesus Kristus, kekuatan penghiburan daripada Allah Roh Kudus menjadi bagian buat kita semua sekarang sampai selama-lamanya. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, semua yang sudah menerima berkat Tuhan ini berkata, Haleluya, puji nama Tuhan. Tuhan sudah memberkati ibadah kami yang sudah berlangsung dan semuanya merasakan lawatan Tuhan. Puji nama Tuhan, jemaat Tuhan, saya senang saya melihat mereka diberkati luar biasa. Pulang juga sukacita semuanya, membawa damai sukacita jadi bagian dalam hidup mereka. Saya percaya bahwa firman Tuhan yang ditabur itu akan bertumbuh dengan lebih baik dan menghasilkan buah-buah yang berkenan kepada Tuhan. Puji nama Tuhan. Diberkati terus ya oleh Tuhan jemaat GPD Gria 50 Medland Tambun Cibitung. Makin sungguh-sungguh, makin semangat, makin menopang dan makin diberkati Tuhan Yesus. Haleluya, haleluya, haleluya. Puji Tuhan.